Selamat datang di video pembelajaran LSP dengan kode unit kompetensi memelihara lingkungan tempat kerja serta memelihara efektivitas hubungan di tempat kerja. Pada sesi video pembelajaran kali ini akan dijelaskan tentang K3. Apa itu K3? Istilah-istilah bahaya yang sering digunakan atau ditemui pada lingkungan kerja. Kemudian penggunaan dari alat pelindung diri atau yang bisa disebut dengan APD, jenis-jenis dari APD, serta penggunaan atau pemakaian dari APD yang baik dan benar. Keselamatan dan kesehatan kerja atau yang bisa disebut dengan K3 merupakan sebuah kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan pada tenaga kerja maupun orang lain, termasuk kontraktor, pengunjung, dan tamu pada ruang di tempat kerja. Istilah-istilah bahaya yang sering ditemukan pada lingkungan kerja. Yang pertama adalah hazard atau sumber bahaya, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan atau dapat menimbulkan kecelakaan, penyakit, kerusakan, atau menghambat kemampuan pekerja yang ada. Danger atau tingkat bahaya, yaitu peluang bahaya yang sudah tampak atau kondisi bahaya yang sudah ada tetapi dapat dicegah dengan berbagai tindakan preventif. Risk atau resiko, yaitu prediksi tingkat keparahan bila terjadi bahaya dalam siklus tertentu. Insiden, yaitu munculnya kejadian yang bahaya atau kejadian yang tidak diinginkan yang dapat atau telah mengadakan kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas badan atau struktur. Kemudian ada namanya accident atau kejadian bahaya yang disertai dengan adanya korban atau kerugian bisa manusia maupun benda. Alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD ialah kelengkapan wajib yang harus digunakan saat bekerja sesuai dengan tingkat bahaya maupun risiko kerja yang berada di tempat kerja tersebut. Syarat-syarat dari APD adalah yang pertama, APD harus nyaman digunakan karena APD harus digunakan setiap saat pada waktu kita bekerja. Yang kedua, APD tidak boleh mengganggu serta memberikan perlindungan yang efektif selama kita bekerja. Helmet atau topi pelindung digunakan untuk melindungi kepala dari paparan bahaya seperti kejatuhan benda ataupun paparan bahaya aliran listrik. Pemakaian topi pelindung harus sesuai dengan lingkar kepala sehingga nyaman dan efektif untuk melindungi pemakaiannya. Terdapat 3 jenis helmet yang berdasarkan perlindungannya terhadap listrik, yaitu 1. Helmet tipe general yang dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda seperti mengurangi paparan bahaya aliran listrik. Terdapat 3 jenis helmet berdasarkan perlindungannya terhadap listrik, yaitu tipe general yang dapat melindungi kepala dari paparan aliran listrik hingga tegangan 220 volt. Yang kedua, tipe electrical yang dapat melindungi kepala dari paparan aliran listrik hingga 2200 volt. Kemudian tipe konduktif yang dapat melindungi kepala dari terbentur dan kejatuhan benda tetapi tidak melindungi kepala dari paparan bahaya aliran listrik. Penyumbat telinga atau earplugs. Penyumbat telinga digunakan untuk melindungi alat pendengaran yaitu telinga dari intensitas suara yang tinggi. Dengan menggunakan earplug, intensitas suara dapat dikurangi hingga 10 sampai dengan 15 dB. Earplug biasanya digunakan oleh pekerja yang bekerja pada daerah produksi yang memiliki suara mesin yang tinggi seperti surface mount teknologi maupun mesin produksi lainnya yang menghasilkan suara tinggi di atas ambang batas suara. Penutup telinga berbentuk earmuff. Earmuff merupakan alat yang digunakan untuk melindungi alat pendengaran dari intensitas suara yang tinggi.
Earmuff dapat mengurangi intensitas suara hingga 20 sampai 30 dB. Earmuff terdiri dari headband dan earcup yang terbuat dari bantalan busa sehingga dapat melindungi bagian luar telinga, yaitu daun telinga. Earmuff sering digunakan oleh teknisi mesin pada ruang genset atau generator. Masker merupakan alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan, baik itu hidung maupun mulut, seperti asap solder, debu, dan bahan kimia yang bisa terhirup oleh saluran pernapasan. Masker biasanya terbuat dari kain ataupun kertas. Respirator merupakan alat yang digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan dari resiko bahaya seperti asap solder, bau dari bahan kimia, uap, gas, serta partikel-partikel yang bisa terhirup oleh saluran pernafasan. Sarung tangan merupakan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi tangan dari kontak bahan kimia atau luka tangan akibat sentuhan benda-benda runcing dan tajam. Sarung tangan biasanya dipakai pada proses persiapan bahan kimia, pemanasan suatu komponen, ataupun pemasangan komponen-komponen yang agak tajam. Jenis-jenis sarung tangan biasanya dibedakan dari bahan yang digunakan. Terdapat sarung tangan jenis katun, sarung tangan jenis kulit, sarung tangan jenis karet, maupun sarung tangan elektrikal. Sepatu safety digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda, goresan-goresan benda tajam seperti kaca maupun potongan-potongan logam, serta melindungi dari larutan kimia ataupun tegangan aliran listrik. Sekian dari video pembelajaran sesi kali ini, saya ucapkan terima kasih.